Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini masih bersama saya ya, Muhammad Izdian Mutakin di channel yang sama. Kali ini dengan judul yang berbeda, yaitu Iya. Ya, bagi Anda yang baru pertama kali jangan lupa klik subscribe dulu ya. Yang belum subscribe, saya harap alhamdulillah sampai hari ini subscriber saya sudah mencapai angka 84 orang. Maka setelah saya keluar saya harap bertambah lah paling enggak berapa orang gitu. Oke. Terima kasih, dan kali ini saya akan membahas teori yang sangat menarik ya, sangat aplikatif, penting sekali buat Anda yang ingin mendapatkan hasil akademis maksimal terbaik. Buat Anda yang seumur hidup tidak pernah mendapat nilai terbaik, saran saya sekali-kali dicoba lah ya, karena rasanya enak juga sih. Ya, Anda senang, orang tua Anda senang, dosen Anda juga senang, dan kalau Anda beruntung akan dapat hadiah ya. Yang pasti dapat pahala lah, namanya belajar kan ibadah ya. Oke, saya punya beberapa kata, saya akan bacakan dan Anda coba hafalkan. Silakan Anda dengarkan dan Anda coba sebisa mungkin hafalkan. Ada 3 baris. Baris pertama kanan dari 5, dia lucu, yang terbang adalah, yang urutan yang. Baris kedua mungkin adalah, kenapa, yang, jika, adalah, telah, yang, sinterklas, bisa, yang. Baris ketiga ke, jauh, untuk, adalah, pergi, yang, masih, cincin, bayi, gawang, penggaris. Ya, coba Arif, coba kira-kira kata apa yang berhasil Anda tangkap? Penggaris. Sinterklas. Ya, bagus. Terus? Nggak apa-apa. Ya, tepuk tangan dulu buat Arif ya. Ya, berarti Arif memorinya lumayan bagus dia. Jadi ini emang sengaja saya buat acak ya, dan juga sekali denger aja supaya kelihatan pola ingatan manusia itu seperti apa. Jadi manusia itu biasanya hanya menghafal beberapa bagian. Pertama bagian depan ya. Kedua bagian akhir, tadi kan dia hafal tuh penggaris tuh, karena terakhir ya. Kemudian yang ketiga adalah yang unik-unik, makanya tadi dia hafal tuh sinterklas, ya. Nah, jadi ada 5 ya. Tadi saya sebutkan baru 3. Pertama bagian depan, kedua bagian akhir, yang ketiga bagian yang diulang-ulang. Apa tadi yang diulang? Ya. Kemudian yang unik tadi sinterklas ya. Kemudian yang berhubungan. Tadi ada kanan kiri. Ya, ada ke ya. Nah, artinya apa? Artinya ini ada polanya. Jadi ingatan manusia itu polanya seperti gini. Nah, pertama-tama banyak, tengah-tengahnya hilang, yang akhirnya banyak lagi. Nah, artinya apa? Semakin lama Anda belajar, misalkan nih kuliah nih 1 jam, Anda bisa ingat depan sama belakangnya aja paling kuat, tengah-tengahnya hilang. Namanya juga manusia kan, dari kata nasia, suka lupa kan? Manusia, namanya manusia. Nah, karena itu untuk memudahkan Anda menghafal, mengingat, supaya hafalannya banyak dan juga efektif, itu Anda belajar jangan lama-lama. Kalaupun Anda mau belajar lama, Anda harus punya jeda-jeda. Idealnya gimana? Idealnya adalah
Oke, maksimal belajar sehari 2 jam. Ya, ini ideal ya. Kecuali Anda mau emang ngotot banget pengen nilai terbaik ya, ngotot banget pengen dapat laptop gitu. Itu nggak apa-apa Anda. Ya saya biasanya waktu kuliah dulu ya belajar 18 jam mungkin saya sehari. Jadi pagi dari jam 6 sampai jam 12 itu. Paling istirahat ya makan sama sholat ya. 12 sampai jam 6 sore, 6 sore sampai jam 12 malam. Jadi saya tidur ya 6 jam, 5 jam. Siang saya nggak tidur. Karena saya harus menghafal buku, textbook. Kalau nggak hafal saya nggak bisa lulus ya. Kalau nggak lulus saya nggak pulang-pulang. Kalau nggak pulang-pulang saya nggak kawin-kawin. Iya. Begitulah. Nah, tapi idealnya itu 2 jam. Setelah setiap 2 jam Anda jeda. Kalau Anda lebih dari 2 jam, itu nanti polanya kayak gini nih. Nah, lewat dari 2 jam itu makin tenggelam, Anda susah ngafal itu. Jadi siapkan waktu 2 jam lah, minimal atau maksimal ya, sehari 2 jam. Nah, kemudian supaya makin banyak hafalannya ya, setiap 25 menit Anda istirahat. Nah, 25 menit istirahat. Istirahatnya berapa menit? 5 sampai 10 menit. Supaya apa? Supaya pola memori Anda yang tersimpan makin banyak. Kalau Anda 2 jam terus non-stop, itu yang hilang makin banyak. Jadi 25 menit jeda istirahat. Ya Anda mungkin mau dengerin musik dulu, atau mau baca Quran dulu, atau mau sholat dulu, ya itu bagus. Setelah itu lanjut lagi. Jadi dalam 2 jam itu Anda mungkin punya sekitar 4 ya, 4 kali 25 menit itu ya. Ya, 100 menit, itu nanti 20 menitnya Anda istirahat ya, atau jeda. Inilah pola memori yang baik ya, yang ideal. Dan ini sudah melalui penelitian ya. Jadi Anda bisa gunakan. Jadi memang bagusnya sih dicicil ya. Jadi waktu saya kuliah dulu, waktu di sini kan memang kuliahnya nulis ya. Kebanyakan nulis kan daripada ngafal ya. Ya, Anda sediakanlah sehari nulis 1 jam atau 2 jam tugas-tugas. Besok lanjut lagi 2 jam. Nanti seminggu nggak terasa itu berkurang drastis. Ya, tanpa Anda harus ngotot ngejar waktu ya. Maka memang perencanaan penting banget ya. Ini sampai hari ini sudah berapa tugas Anda kerjakan, berapa yang belum. Nah, itu silakan Anda petakan tuh. Waktu saya tinggal 2 minggu misalkan, ini akan saya selesaikan dalam berapa hari ya, sehari berarti berapa jam. Nah, itu bagus sekali kayak gitu, bisa meminimalisir stres ya, biar Anda nggak pusing ya. Ya itu kurang lebih. Nah, dan juga belajar itu baiknya memang tidak buru-buru. Maka tulisan yang Anda tulis saat Anda rileks itu lebih baik daripada yang Anda tulis ngebut ya, ngejar target. Ya, saya sekarang nih lagi kuliah di Pasca, beberapa kali saya nggak tidur karena ngejar deadline kan. Tapi itu nggak bagus ya. Besoknya kita pusing kan, presentasi kurang cerah mukanya karena kebanyakan begadang ya. Tapi kadang itu ya tuntutan ini sih ya. Mungkin kalau belum punya keluarga kan masih nyantai ya. Jadi kalau udah berkeluarga itu di rumah ya repot ya, yang ngurusin anak ya segala macam. Jadi memang bagusnya dicicil. Tapi kalau saya sekarang ini strategi saya adalah sehari minimal saya nulis 30 menit. Jadi sehari saya nulis 30 menit, 30 menit saya nulis tugas ya, 30 menit saya nulis bebas. Saya lagi nulis buku tentang itu, teknik belajar. 30 menit saya baca buku ya yang saya suka. Kalau sekarang ya tentang otak itu saya lagi baca. Kemudian 30 menit saya bikin video. Nah, ini bikin video nih. Jadi 2 jam ya. Sebenarnya ada target-target lain. Itu bagus sekali kayak gitu. Jadi Anda nggak terlalu stres ya. Tiap hari ada yang berkurang gitu lah. Beban Anda berkurang. Itu salah satunya. Kalau Anda belajarnya dadakan, itu Anda akan tegang ya, stres.
Ya yang ditakutkan kan Anda stres itu kan bisa, karena kan di beberapa kasus terjadi. Yang saya kenal nih, tetangga saya ada, itu dia mau ujian SMA tuh dia belajarnya mati-matian nggak tidur ya, stres akhirnya dol ya karena udah iya jadi ngomong yang ngelantur dan lain sebagainya. Iya, jangan sampai lah itulah, kan bahaya kan. Kejadian lagi ini di komplek UIN, itu anak dosen sekolah di 70, teman kakak saya, itu kayak gitu juga kasusnya. Belajar terlalu ini ya, ngotot tengah malam gitu. Jadi belajar harus inilah dicicil ya, biar nggak stres. Dan nanti ada pengulangan. Bagusnya adalah memang kan idealnya Anda baca dulu nih. Anda baca kalau di 2 jam ini ya, idealnya Anda baca, Anda bikin catatan. Catatannya dalam bentuk peta pikiran. Setelah itu ntar setiap bulan itu Anda ulang. Ya, catatan yang sudah Anda buat Anda ulang. Ya. Kalau itu Anda lakukan, ini sehari sebelum ujian, itu Anda nggak perlu belajar banyak. Yang lain bolak-balik buku ya, ratusan halaman, Anda cuma lihat catatan aja beberapa kali. Catatan yang Anda buat, ya mungkin hanya 1-2 halaman ya, itu bisa Anda ulang ratusan kali kan, dengan informasi yang sama dengan yang orang baca ratusan halaman itu. Artinya apa? Ingatan Anda akan jauh lebih kuat. Jadi waktu saya mau masuk ujian ya, waktu S1 dulu ya, S2 kan ujiannya nyantai ya, cuma cerita. Itu saya masuk ujian, saya cuma bawa beberapa halaman kertas, teman saya bolak-balik buku banyak dia, dan dia nggak tidur semalaman. Saya alhamdulillah setiap mau ujian tidur saya cukup ya, enak lah alhamdulillah, jadi nggak stres. Itulah perbedaan orang yang sudah belajar teknik belajar dan belum belajar. Anda sudah saya ajarkan dan baiknya Anda gunakan ya. Ya itu sangat manfaat lah. Ya itu aja dari saya tentang pola memori, silakan Anda gunakan. Ya saya harap paling tidak dari 20-an orang ini mungkin ada beberapa orang yang terinspirasi ya, yang mengerjakan. Saya pernah ikut pelatihan, dia mengatakan gini, jadi pelatihan itu biasanya nggak ngefek ya, efeknya kurang. Tapi paling tidak adalah 1-2% efeknya. Tapi 1% ini tidak akan sangat penting. Kenapa? Karena 100% tidak akan jadi 100% tanpa 2% itu. Ya, maka saya harap mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan semuanya sukses ya. Ya. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, silakan share ke orang-orang yang Anda sayangi. Dan juga jangan lupa subscribe ya, like and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.